Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan membahas kelanjutan dari bab 2, yaitu di subbab 2.9 mengenai turunan fungsi siklometri. Mari kita mulai. Yang pertama, fungsi siklometri juga dinamakan atau bahasa lainnya yaitu fungsi inverse trigonometri. Sebagaimana fungsi trigonometri, fungsi siklometri juga dapat diturunkan. Dengan kata lain, ia bersifat diferensiabel. Pada video kali ini akan dibahas mengenai turunan dari inverse fungsi trigonometri. Kemudian tabel berikut ini menunjukkan rumus turunan fungsi inverse trigonometri. Perhatikan tabel berikut. Untuk fungsi awal y sama dengan arc sin x, maka y aksen atau turunan pertamanya adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Untuk y sama dengan arc cos x, maka y aksennya sama dengan min 1 per akar 1 min x kuadrat. Untuk y sama dengan arc tangen x, maka y aksennya sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Untuk y sama dengan arc kotangen x, maka turunan pertamanya adalah min 1 per 1 plus x kuadrat. Untuk y sama dengan arc sekan x, maka turunan pertamanya adalah 1 per x akar x kuadrat min 1. Dan untuk y sama dengan arc kosekan x, turunan pertamanya adalah min 1 per x akar x kuadrat min 1. Untuk yang pertama sebagai bukti turunan inverse fungsi sinus. Untuk buktinya, kita perhatikan gambar segitiga berikut bahwa kita nyatakan sin y itu sama dengan x per 1, yaitu x. Sehingga akibatnya dengan teorema Pythagoras kita bisa mendapatkan cos y-nya adalah akar 1 min x kuadrat per 1, yaitu akar 1 min x kuadrat. Untuk buktinya kita misalkan y sama dengan arc sin x. Jika x-nya sama dengan sin y seperti yang ini. Maka turunan pertama dari fungsi x kita nyatakan dengan dx, dan sin y kita nyatakan dengan cos y dy. Sehingga sebagai akibat kita peroleh dy per dx sama dengan 1 per cos y. Akibatnya kita peroleh dy per dx itu adalah 1 per akar 1 min x kuadrat dengan mengganti nilai cos y dengan hasil yang ini. Kemudian, untuk turunan inverse fungsi kosinus, serupa dengan itu, untuk buktinya kita perhatikan gambar segitiga yang ini cuman saya balik. Cos y-nya itu jadi sama dengan x per 1, itu samping per miringnya, sehingga sin y-nya kita peroleh akar 1 min x kuadrat per 1, yaitu akar 1 min x kuadrat yang ini. Jadi kita bisa misalkan y sama dengan arc cos x. Jika x-nya sama dengan cos y, maka dx turunan dari x yaitu dx dan cos y kalau kita turunkan jadi minus sin y dy, sehingga kita pindah ruaskan menjadi dy per dx sama dengan min 1 per sin y. Karena menurut identitas trigonometri sin kuadrat y sama dengan 1 min cos kuadrat y, maka akan mengakibatkan nilai dari sin y adalah akar 1 min x kuadrat dengan mensubstitusikan nilai cos y-nya. Akibatnya kita peroleh dy per dx itu adalah min 1 per akar 1 min x kuadrat. Terbukti rumus yang tadi. Untuk rumus yang nomor 3 sampai ke 6, saya serahkan buktinya kepada kalian sebagai latihan. Sebagai contoh soal, tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan arc sin kuadrat x kuadrat plus 5. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan y sama dengan arc sin kuadrat x kuadrat plus 5. Kemudian kita tentukan turunan pertama y menggunakan aturan rantai atau turunan dalam. Maka kita peroleh dy per dx yaitu 2 dari pangkat pindah ke depan jadi 2 kali arc sin x kuadrat plus 5 kali turunan dalam yaitu 2x per turunan dari arc sendiri akar 1 min x kuadrat plus 5. Sederhanakan bentuk yang di atas sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan 4x arc sin x kuadrat plus 5 per akar 1 min dalam kurung x kuadrat plus 5. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita punya fungsi y sama dengan x akar a kuadrat min x kuadrat plus a kuadrat arc sin x per a. Untuk penyelesaiannya, kita tulis bentuk di atas yang ini menjadi x ini harusnya kurang x kali a kuadrat min x kuadrat pangkat setengah tambah a kuadrat arc sin x per a. Tambahkan x ini di buku catatan kamu. Kemudian kita tentukan turunan pertama y menggunakan aturan jumlah, hasil kali, dan turunan dalam. Maka kita peroleh
Turunan pertamanya dy per dx kita turunkan yang ini dulu. Kita peroleh yang warna biru, ruasnya ini a kuadrat min x kuadrat pangkat setengah tambah x kali setengah kali a kuadrat min x kuadrat pangkat min setengah kali turunan dalamnya itu min 2x, baru kita turunkan yang a kuadrat arcus sin x per a. Sehingga akibatnya kita peroleh a kuadrat kali 1 per a per akar 1 min dalam kurung x per a kuadrat. Sederhanakan juga di atas sehingga akibatnya kita peroleh dy per dx sama dengan 2 kali akar a kuadrat min x kuadrat. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan. Oke, demikian video saya mengenai turunan fungsi siklometri. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kamu screenshot untuk coba dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.